Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan juga firman Tuhan itu sumber kekuatan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami akan renungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami dan juga melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan rendahkanlah dirimu. Jadi ini bicara tentang sikap hati, lebih dari sekedar sikap tubuh. Ya, orang bisa berpura-pura kelihatannya dia menunduk, orang bisa berpura-pura dia tersungkur, tetapi bagaimana dengan hati? Tuhan melihat itu sumbernya dari hati. Jadi ketika firman ini mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti apa? Berarti menunjukkan bahwa kita yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Kita percaya akan tangan kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat ini, maka kita percaya, bahkan kita menaruh pengharapan di dalam Dia, di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Ya, jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini dalam pergumulan yang berat, bahkan ada istilahnya justru sekarang ada dalam lembah kekelaman. Jadi di posisi titik terendah dalam hidupmu. Engkau sudah berdoa, engkau sudah berusaha, kok hidupku nggak berubah. Aku kok begini terus, masalahku nggak berakhir. Tambah terus. Dari ke hari ada saja masalah. Saya mau beritahu saudara, yang diperlukan apa? Yang pertama dan utama adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebab Tuhan sanggup menolong hidupmu. Ya, ketika kita merendahkan diri, maka Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Firman-Nya berkata, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan tahu kapan engkau akan diangkatnya. Ya, ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan prosesnya memang ada. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan proses itu terjadi, rasanya berat, rasanya tidak mudah, rasanya kok tidak ada habisnya. Tetapi kesetiaanlah yang akan membuktikan semuanya. Apakah kita tetap betul-betul menjadi pribadi yang tetap mau mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi bicara tentang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, berarti menunjukkan bahwa sikap hati kita menghormati Tuhan. Sikap hati kita membutuhkan Tuhan. Sikap seperti seorang hamba yang menginginkan sesuatu dari tuannya. Seperti seorang hamba yang memandang bahwa dia butuh pertolongan tuannya. Nah, inilah harus yang kita miliki. Sikap yang demikian. Jadi sungguh-sungguh ketika orang merendahkan diri itu mengosongkan dirinya. Jadi menyadari keberadaannya bahwa dirinya ini tidak berdaya, dirinya itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan.
Nah, sikap yang demikian inilah yang akan menggerakkan kuasa Tuhan mengangkat kita. Dikatakan supaya kamu ditinggikannya, tetapi tidak serta-merta. Dikatakan pada waktunya. Nah, pada waktunya ini kapan? Tuhan bertindak menurut waktunya dan Tuhan tahu kapan kita akan ditinggikan. Tetapi orang-orang yang senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat akan ditinggikan. Jadi katakan akan ditinggikan, ya, pada waktunya. Jadi tidak selalu langsung tiba-tiba, tidak selalu. Tetapi percayalah akan tiba waktunya kita akan mengalami yang namanya ditinggikan, dipermuliakan, diangkat Tuhan. Supaya kita tidak selalu terus di dalam lembah kekelaman. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, memang tidak mudah. Kenapa? Kadang-kadang orang sulit untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia masih mempunyai kekuatan. Karena dia merasa masih punya pengetahuan. Merasa punya kemampuan. Sehingga seringkali justru mengandalkan dirinya. Mengandalkan kekuatannya. Sehingga sulit untuk datang kepada Tuhan dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa sendiri, kita butuh Tuhan. Nah, dengan demikian datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan yang akan mengangkat kita pada waktunya. Bagian kita adalah yang pertama, percayai Tuhan. Yang kedua, taat lakukan. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan. Selanjutnya adalah setia menantikan pertolongan Tuhan. Setia menantikan akan kuasa Tuhan yang akan memulihkan bahkan mengangkat hidup kita. Sehingga ketika itu terjadi, biarlah hidup kita ini bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi mungkin ada di antara saudara yang sedang dalam pergumulan yang berat. Posisi saudara mungkin dalam roda kehidupan di bawah. Percayalah bahwa roda akan berputar. Tuhan akan mengangkat dan ada kemuliaan Tuhan memenuhi hidupmu. Sekali lagi, mari tetap setia dan tetap rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan tunggulah waktunya. Tuhan akan mengangkat dan meninggikan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu penuh kuasa. Ketika kami merendahkan diri dan senantiasa datang kepadamu. Senantiasa merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Maka Engkau yang akan mengangkat kami. Engkau yang meninggikan kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Memperbaharui hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan biarlah ketika itu terjadi, segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara kami Tuhan, ada umat-Mu yang saat ini merasa bahwa dia berada dalam lembah kekelaman, berada dalam titik terendah dalam hidupnya, begitu berat beban hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau melihat sikap hatinya yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan Engkau akan mengangkat dan memulihkan hidupnya. Terjadi sesuai apa yang Engkau firmankan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.